Bayangkan jika sekarang kondisi ibu kandungmu sedang sekarat sendirian di rumah sakit karena kanker. Pasti reaksi pertama kamu sebagai anak akan langsung berusaha menemaninya. Tapi sikap berbeda ditunjukkan seorang anak di Cina. Sang anak justru marah begitu ia mendengar nama ibunya disebut. Setelah itu ia pergi begitu saja. Apa sebenarnya yang membuat seorang anak bisa berbuat seperti itu kepada ibu kandungnya sendiri? Cerita ini adalah kisah nyata dan agar kita benar-benar bisa memahaminya, kita perlu mundur ke tahun 1982 silam di sebuah desa kecil di Tiongkok. Di tahun itu ada seorang wanita yang bernama Huang Min melangsungkan pernikahan dengan pria bernama Sun Weigo. Sun sendiri bukan pria yang punya pendidikan tinggi. Ia juga bukan pengusaha kaya raya. Sun adalah seorang petani biasa yang menghabiskan hari-harinya dengan menggarap ladang miliknya. Meski penghasilan Sun bisa dibilang pas-pasan, soal karakter tak ada yang perlu diragukan lagi dari Sun. Ia adalah tipe suami yang bertanggung jawab, setia, dan tak pernah sekalipun bersikap egois, terutama jika menyangkut urusan keluarganya. Di awal pernikahan, kehidupan Sun dan Huang berjalan cukup stabil. Sudah ada ladang yang bisa digarap, ditambah lagi Sun juga rajin mencari kerja sambilan sebagai buruh bangunan di sela-sela waktu bertaninya. Semua kerja keras itu Sun lakukan demi menambah pemasukan agar kehidupan keluarganya bisa lebih baik. Beberapa waktu setelah pernikahannya, Huang pun hamil. Keduanya menjalani hidup normal rumah tangga pada umumnya. Si suami mencari nafkah, sedangkan istri mengurus rumah dan menjaga kehamilannya. Anak pertama lahir dengan lancar sampai pada akhirnya mereka punya 3 orang anak, 2 putra dan seorang putri. Bagi orang luar, Sun adalah gambaran laki-laki yang hidupnya sudah lengkap. Suasana rumah penuh dengan kehangatan, istrinya sehat, anak-anaknya juga tumbuh dengan baik. Namun meski begitu, Sun tak bisa menampik kalau memang dirinya harus bekerja begitu keras demi untuk mencukupi keluarganya. Ia mengusahakan paling tidak anak-anak serta istrinya mendapatkan makanan yang layak seperti telur rebus dan sup ayam kampung. Saat uangnya tak cukup, Sun rela mengalah dengan makan tanpa lauk, yang penting istri dan ketiga anaknya mendapat makanan yang bergizi. Tapi sayangnya hal berbeda dirasakan oleh istrinya Huang. Baginya, ketiga anak bukan sebuah berkat, melainkan sebuah beban yang terus bertumpuk di pundaknya. Sejak anak kedua dan ketiganya lahir, Huang merasa tak ada lagi hari tenang baginya. Belum selesai menidurkan yang satu, yang lain sudah menangis. Belum beres mencuci pakaian, sudah waktunya masak untuk makan siang. Huang merasa hidupnya itu stagnan dan hanya berputar-putar di lingkaran yang sama setiap harinya. Sebagai seorang wanita, Huang merasa kalau hidupnya sudah tanpa harapan dan tak ada jalan keluar lagi. Perasaan itu lama-kelamaan berubah menjadi frustasi yang membuat Huang tak bisa lagi menahan amarahnya. Dan betul satu-satunya orang yang jadi sasaran emosinya adalah Sun dan ketiga anaknya. Tiada hari yang tak Huang habiskan untuk terus mengasihani dirinya yang sudah kelewat lelah dengan 3 orang anak dan suami yang dirasa tak dapat memberinya kehidupan yang layak dan cukup. Tiap kali Huang mendengar tetangganya bisa beli barang ini dan itu, ia meluapkan emosinya kepada sang suami. Huang selalu membandingkan Sun dengan suami tetangganya yang bisa membeli apapun yang mereka mau. Puncaknya terjadi ketika Kai, anak sulung mereka, masuk ke usia sekolah. Sun yang saat itu sedang kesulitan finansial, tak mampu untuk membayar biaya pendaftaran sekolah tepat waktu. Hal itu pun memicu pertengkaran besar. Di depan ketiga anaknya, Huang benar-benar menghujat suaminya
dengan mengatakan kalau Sun itu pria yang tidak berguna, lelaki pengecut yang tak mampu menghidupi keluarganya sendiri. Kata-kata itu bak pedang yang langsung menghujam tepat di hati Sun. Yang Sun rasakan itu wajar karena seperti yang kita tahu dari sebelum menikah pun, Sun adalah pria yang rajin dalam bekerja. Bahkan ia pun juga mengambil kerja tambahan yang sangat menguras tenaga. Meski sakit hati, Sun tak mau membalas perkataan kasar yang keluar dari mulut istrinya itu. Hal itu ia lakukan karena Sun juga menyadari bahwa memang kondisi ekonominya jauh dari sempurna atau bahkan cukup untuk keberlangsungan hidup keluarga kecilnya itu. Akan tetapi tak bisa dipungkiri juga kalau Sun sudah memberikan segalanya yang mampu ia beri. Di dalam hatinya ada rasa lelah yang melampaui kemampuan fisiknya. Namun walau begitu, pagi harinya ia tetap berangkat bekerja seperti biasa, seolah tak ada beban pikiran yang membuat tubuhnya lelah dan batinnya menangis. Sampai akhirnya pagi di tahun 1992 itu pun datang. Seperti biasa, pagi itu Sun berangkat bekerja. Huang juga terlihat seperti biasa mengurus ketiga anak mereka. Namun yang tidak Sun ketahui, ketika ia tengah bekerja, Huang diam-diam membereskan barang-barang miliknya. Setelah itu, Huang pergi tanpa pamit dan meninggalkan ketiga anaknya. Tak ada pesan dan tak ada satu kata pun yang menjelaskan kemana dirinya pergi. Malam itu ketika Sun sampai di rumah, ia heran karena rumahnya terlihat sepi. Sang istri tak ada dimanapun. Awalnya, Sun masih berusaha tenang dan berpikir Huang mungkin sedang ke rumah tetangga. Tapi hari semakin larut. Huang tak kunjung pulang. Karena khawatir, akhirnya Sun pun berkeliling kampung untuk mencari sang istri. Ia mengetuk rumah semua kenalan Huang serta kerabat terdekatnya. Namun mereka mengaku tak tahu kemana Huang pergi. Sun tentu panik karena takut terjadi sesuatu yang buruk terhadap Huang. Oleh karena itulah ia kemudian membuat laporan orang hilang ke kantor polisi setempat. Pencarian pun dimulai, tapi meski begitu bagi Sun menunggu hasil pencarian polisi saja tak cukup. Ia juga ikut turun tangan untuk mencari keberadaan sang istri. Tanpa terasa pencarian Sun itu berjalan hingga 8 tahun lamanya. Selama 8 tahun itu pula, ia sudah menyusuri jejak Huang dari desa ke kota dan dari mulut ke mulut. Dalam proses pencarian itu juga, kondisi keluarga yang sudah susah malah semakin terjepit. Biaya pencarian tentu membutuhkan uang yang tidak sedikit. Belum lagi, Sun harus merawat ketiga anak yang ditinggalkan oleh Huang begitu saja. Kala itu, Kai si anak sulung baru berusia 9 tahun saat ibunya pergi. Adik perempuannya baru berusia 5 tahun dan si bungsu bahkan belum genap berusia 3 tahun. Dalam kondisi serba susah itu, Sun pernah mencoba meminta bantuan ke mertuanya, orang tua Huang. Namun bukannya simpati atau bantuan yang ia dapat, Sun malah menerima caci dan makian. Mereka mengatakan kalau Sunlah yang menjadi penyebab Huang pergi. Bahkan menurut mertuanya, Sun tak memperlakukan Huang dengan baik. Akan tetapi meski diperlakukan dengan begitu buruk oleh mertuanya, Sun tak menyerah dan terus mencari Huang. Sementara sang ayah berjuang sendiri di luar, di dalam rumah ada seorang bocah berusia 9 tahun yang dipaksa dewasa lebih cepat dari seharusnya. Kai si sulung, bocah yang seharusnya masih memikirkan pelajaran, harus merelakan masa kecilnya. Mau tak mau, Kai harus merawat adik-adiknya saat Sun sang ayah sedang bekerja dan mencari sang ibu. Kondisi itu berjalan bertahun-tahun hingga ketika Kai berusia 16 tahun, ia terpaksa berhenti sekolah untuk bekerja. Hal itu Kai lakukan bukan karena tidak mau belajar, melainkan karena kondisi finansial keluarganya.
Sebagai anak paling tua, tanggung jawab itu secara natural ia tanggung di pundaknya. Kai rela mengalah demi adik-adiknya agar mereka bisa makan tercukupi serta bisa melanjutkan pendidikan. Penghasilan yang ia kumpulkan tak pernah ia nikmati sendiri. Sebagian besar ia gunakan untuk membantu kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Sebagian lagi ia simpan untuk keperluan adik-adiknya, termasuk mempersiapkan dana pernikahan untuk kedua adiknya kelak. Kai selalu mendahulukan orang lain sebelum dirinya sendiri, persis seperti cara sang ayah menjalani hidup. Kini Sun telah menyerah mencari sang istri. Hidupnya ia habiskan untuk merawat ketiga anaknya tanpa pernah mencoba sekalipun mencari pengganti Huang yang telah lama pergi. Ia tak mau kehadiran orang baru di kehidupannya membuat anak-anaknya merasa dikesampingkan. Hal senada nampaknya juga dirasakan oleh Kai sang putra pertama. Setelah 24 tahun semenjak kepergian sang ibu, Kai masih sendiri. Bukan karena tak ada wanita yang tertarik kepadanya. Beberapa wanita pernah mendekatinya dan suka dengan sifat Kai yang pekerja keras serta jujur. Namun Kai memang memilih untuk sendiri karena traumanya terhadap wanita. Lebih tepatnya, ia tak percaya lagi dengan wanita. Rupanya luka yang ditinggalkan oleh sang ibu saat pergi di tahun 1992 lalu masih meninggalkan bekas yang mendalam di lubuk hati Kai. Setiap kali ia ingin membuka hati, bayangan sang ibu langsung datang dan Kai pun memilih mundur. Di sisi lain sang ayah, Sun kini juga sudah menjadi lelaki tua. Rambutnya mulai memutih dan langkahnya juga melambat. Sekarang anak-anaknya sudah dewasa dan mandiri. Masa kelam sudah berhasil mereka lalui bersama meski masih hidup sederhana. Paling tidak kini Sun dan ketiga anaknya bisa menjalani kehidupan yang damai. Tapi kedamaian itu terusik saat di tahun 2022 adik perempuan Huang tiba-tiba muncul di depan rumah Sun. Ia mengatakan kalau kondisi Huang sekarang sangat memprihatinkan. Huang didiagnosis mengidap penyakit kanker serviks stadium lanjut dan sekarang sedang berada di rumah sakit tanpa uang serta tanpa siapapun yang menemaninya. Mendengar kabar demikian, Sun pun begitu terkejut. Spontan ia langsung menanyakan mengapa Huang dulu meninggalkannya. Dari cerita adiknya, Huang saat itu pergi dari rumah dengan niatan mencari kerja. Tapi ternyata realita di luar sana tidak semudah yang ia bayangkan. Karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan yang layak dan uangnya tinggal sedikit, ia akhirnya malu untuk pulang. Tapi apakah benar hanya karena malu seorang ibu tega meninggalkan anak kandungnya dan menghilang tanpa kabar selama 30 tahun? Sang suami, Sun, tentu tidak langsung percaya begitu saja. Apapun alasannya, bagi Sun tetap tak masuk akal jika seorang ibu 3 anak seperti Huang bisa dengan tega tidak pulang sama sekali. Kalau hanya karena malu, Huang memilih untuk tak kembali kepada ketiga anaknya selama 30 tahun, berarti ia sudah memilih ego pribadi di atas kepentingan ketiga anaknya. Tapi tak bisa dipungkiri ketika Sun mendengar Huang sedang sekarat, dadanya terasa sesak. Entah karena masih ada sisa rasa atau amarah yang belum hilang. Namun perasaan Sun itu terhenti ketika ia mengingat bagaimana Kai selama puluhan tahun ini ikut berjuang demi adik-adiknya, ikut membayar hutang sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, Sun pun menjawab tidak. Ia tak mau menjenguk istrinya di rumah sakit. Tak mau menyerah, adik Huang lalu beranjak ke sawah di mana Kai sedang bekerja. Tapi saat adik Huang menyebut nama ibunya, Kai langsung berhenti. Ia kemudian membanting cangkulnya ke tanah dan tanpa satu kata pun Kai mengambil motor listriknya dan pergi. Ia tak mau mendengar cerita tentang sang ibu lebih jauh. Meski pintu maaf seakan tertutup, beberapa hari kemudian adik Huang terus mendatangi rumah Sun.
Namun usaha itu tetap tak berhasil meluluhkan rasa sakit hati keluarga Sun. Dalam titik ini, adik perempuan Huang pun merasa terpojok. Di satu sisi, ia tak lagi sanggup merawat kakaknya karena kehidupan keluarganya pun juga sangat pas-pasan. Namun di sisi lain, ia terus ditolak oleh ketiga anak Sun. Bahkan, dua anak Sun yang tengah berada di kota pun juga tak mau peduli lagi dengan kondisi Huang saat ini. Dalam kondisi putus asa itulah, adik Huang akhirnya meminta bantuan televisi lokal untuk menjadi tim mediasi demi melunakkan hati keluarga Sun. Di hadapan kamera, Sun akhirnya bicara tentang semua yang selama ini ia tahan selama 30 tahun. Ia menceritakan bagaimana Kai harus berhenti sekolah, bagaimana tanpa diminta pun Kai dengan ikhlas bekerja demi sang adik. Semua itu begitu menyayat hati Sun sebagai seorang ayah. Tim mediasi kemudian mencoba bicara soal kewajiban. Namun disinilah ironi hukum yang sesungguhnya terjadi. Berdasarkan hukum perdata yang berlaku di sana, kewajiban anak untuk merawat orang tua di hari tua bersifat mutlak. Hukum seolah menutup mata bahwa Huang telah tega menelantarkan anak-anaknya yang masih di bawah umur demi ego pribadinya. Di atas kertas, penolakan Kai secara yuridis bisa disalahkan. Mereka berada di posisi yang serba salah. Melihat jalan buntu itu, mediator pun akhirnya mengambil pendekatan yang berbeda. Bukan lagi soal pasal atau kewajiban hukum, melainkan soal rasa kemanusiaan. Tim mediator kemudian mulai membahas tentang momen terakhir yang tidak akan bisa diulang. Mereka memohon kepada Sun agar bersedia menemui Huang untuk yang terakhir kalinya. Mendengar hal demikian, Sun sempat terdiam. Setelah menghela nafas berat, ia pun akhirnya menganggukkan kepalanya. Sun setuju untuk menemui Huang di rumah sakit. Pertemuan pasangan suami istri yang sudah 30 tahun saling tidak melihat wajah satu sama lain itu berlangsung dalam keheningan dan kekakuan yang sangat terasa. Huang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tubuhnya jauh lebih kurus dari yang Sun ingat. Begitu melihat suaminya masuk ke ruangan, mata Huang langsung berkaca-kaca. Air mata mengalir sebelum satu pun kata keluar dari bibirnya. Huang terus meminta maaf berulang-ulang, memohon agar Sun mengampuni kesalahannya. Sun lalu duduk di kursi yang terletak di sisi ranjang Huang. Ia tak banyak bicara. Wajahnya terlihat datar, seperti orang yang tak tahu lagi apa yang harus diungkapkan. Sun hanya mendengarkan semua permintaan maaf itu dalam diam. Setelah Huang selesai bicara, Sun hanya mengatakan satu kalimat. Di sisa waktu yang dimiliki oleh Huang, Sun memastikan kalau ia akan ada di sana untuk merawat sang istri. Namun, luka selama 30 tahun tidak akan bisa sembuh begitu saja. Meskipun Sun akhirnya mengambil keputusan untuk menemani Huang hingga ajalnya tiba, keputusan berbeda diambil oleh ketiga anak Sun dan Huang. Mereka tetap menolak untuk merawat wanita asing yang mengklaim diri sebagai ibu kandung mereka. Huang mungkin tidak akan pernah melihat wajah anak-anaknya sampai meninggal. Disinilah ia harus membayar mahal keegoisan masa mudanya dengan akhir hidup yang dingin, sepi, dan tanpa kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Meskipun permasalahan keluarga ini nampaknya sudah menemukan jalan tengah yang terbaik, namun ada satu hal yang tetap menjadi misteri. Jalan hidup seperti apakah yang Huang jalani selama 30 tahun tak bersama dengan suami dan ketiga anaknya? Ketika Sun dan tim mediasi mempertanyakan hal tersebut, mulut Huang terkunci rapat. Mungkin rahasia hidup itulah yang akan ia bawa hingga ke liang lahat. Tak ada satupun yang tahu selain Huang. Sejujurnya kisah ini cukup menyentuh. Di awal cerita, kita bisa ikut merasakan betapa lelahnya seorang wanita merawat 3 orang anak dengan kondisi ekonomi yang sangat tidak stabil.
Rasa takut akan ketidakpastian tentang masa depan membuatnya meluapkan emosinya di tempat yang salah. Hingga pada akhirnya emosi itu semakin menguatkan ego yang membuat seorang ibu bisa sampai tega meninggalkan ketiga buah hatinya di dalam kondisi yang ia sendiri tak mampu jalani. Karena keputusan yang ia ambil itulah, suami bahkan ketiga anaknya ikut menanggung semua akibatnya termasuk trauma yang mendalam. Entah apakah ini yang namanya karma, karena kini Huang telah sekarat. Bahkan ketika mendekati ajalnya pun hidupnya terasa hampa dan sepi tanpa kehangatan dan kasih sayang dari ketiga anaknya yang selama ini telah ia telantarkan. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk share and subscribe. Terima kasih. Bye.